Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas persiapan asesmen sumatif akhir semester ganjil kelas 7 Mapel IPA untuk di kurikulum Merdeka. Soal yang pertama, pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Kegiatan pengukuran selalu ada di kehidupan sehari-hari. Penjual yang mengukur massa beras yang akan dijual, penjahit yang akan mengukur kain yang akan dijahit menjadi baju, ibu yang mengukur suhu anaknya yang demam, dan kegiatan-kegiatan pengukuran lainnya. Berikut ini adalah beberapa pernyataan tentang hasil pengukuran. Yang pertama, ibu menimbang beberapa telur untuk menjual 0,5 kg telur. Ini besaran massa. Intan menemukan sebuah batu dengan volume 40 cm pangkat 3. Ini volume. Suhu kamar Yusuf saat ini adalah 82 derajat Fahrenheit. Ini besaran suhu. Tinggi meja belajar yang digunakan Cindy adalah 0,8 meter. Ini besaran panjang. Untuk pergi ke sekolah, Intan berjalan kaki selama 300 detik. Ini besaran waktu. Pak Rangga mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ini besaran kecepatan. Yang ketujuh, denyut jantung Rahmat 78 denyut per menit. Denyut. Nah, dari ketujuh ini, hasil pengukuran besaran pokok beserta satuan SI terdapat pada pernyataan. Yang besaran pokok itu adalah ada 7. Nah, untuk di 7 pernyataan ini yang mengandung besaran pokok di 1, 3, 4, 5. Tetapi selain yang hasil pengukuran besaran pokok, di sini juga diminta untuk yang satuannya satuan SI. Jadi yang satuannya SI, kita lihat yang satu, satuan massa apakah kilogram? Ya, satuan SI-nya. Yang ketiga, suhu kamar Yusuf saat ini 80 derajat Fahrenheit. Walaupun nomor 3 ini besaran pokok, tapi satuannya di sini Fahrenheit. Sedangkan satuan SI untuk suhu itu adalah Kelvin. Jadi nomor 3 salah. Nomor 4, untuk panjang satuan SI-nya meter. Benar. Untuk yang kelima, satuan SI waktu sekon. Sekon sama dengan detik. Benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya C. Yang kedua, Rangga dan Rama melakukan pengukuran massa batu. Rangga menggunakan neraca M, sedangkan Rama menggunakan neraca N. Berarti yang ini untuk pengukuran yang Rangga, sedangkan yang N ini untuk pengukuran Rama. Hasil pengukuran massa batu ditunjukkan oleh pada gambar ini. Selisih massa batu yang diukur oleh Rangga dan Rama adalah G. Karena minta selisih, maka kita harus tentukan dulu hasil pengukuran dari Rangga. Nah, kalau pengukuran ini menggunakan neraca 3 lengan, kita hitung masing-masing lengan. Lengan yang pertama ini 300. Lengan yang kedua 40. Lengan yang ketiga 8. Berarti untuk neraca M, hasil pengukurannya adalah 348
gram. Untuk neraca N, kita hitung juga. Lengan yang pertama ini 250. Lengan yang kedua ini 30. Lengan yang ketiga ini 2. Maka hasil untuk pengukuran neraca N ini adalah 282 gram. Maka selisihnya adalah 348 dikurang 282. Maka jawabannya adalah 66 gram. Nah, ini kurang tepat. Jadi harusnya jawabannya adalah 66 gram. Yang ketiga, Danu berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya dengan mengendarai sepeda motor. Rute perjalanan yang ditempuh oleh Danu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya. Nah, di sini dia berangkat dari rumah ke sekolah melalui rute ini. Tapi di sini ada juga garis yang menunjukkan hasilnya adalah 9 km. Apa yang dimaksud di 18 km? Apa yang dimaksud di 9 km? Yang dimaksud di 18 km adalah jarak tempuh. Jadi yang ini adalah jarak. Sedangkan yang garis bantu garis putus-putus yang ini adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi awal dari rumah sampai ke posisi akhir di sekolah. Maka 9 km ini adalah perpindahan. Nah, waktu tempuhnya adalah 30 menit. Yang ditanya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap waktunya. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap waktunya. Satuan di sini dalam kilometer per jam. Maka yang 30 menit ini harus kita ubah. 30 menit kita ubah ke dalam jam. 1 jam terdiri dari 60 menit, maka 30 dibagi 60. Ini adalah setengah jam. Maka untuk kelajuannya jarak kita pakai yang jarak 18 dibagi setengah sama dengan 36 km per jam. Sedangkan perpindahan kita pakai yang ini 9 dibagi setengah sama dengan 18 km per jam. Maka jawabannya adalah B. Yang keempat, gaya bekerja pada mobil bermasa 600 kg. Masanya 600 kg.
Gaya tersebut menyebabkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika di dalam mobil ditambahkan beban yang masanya 400 kg ditambahkan. Berarti dalam mobil sekarang ditambahkan massa beban yang massanya 400 kg ditambahkan, berarti ketika ditambahkan massa 400 kg, massa mobilnya menjadi 600 ditambah 400, jadi 1000 kg. Dengan gaya yang tetap, maka F-nya tetap. Kalau kita misalkan ini kejadian 1, ini kejadian 2, maka F1 sama dengan F2. Ini massa yang kondisi kedua, massa kondisi pertama, percepatan kondisi pertama. Maka A2-nya berapa? Kalau ketemu soal yang seperti ini, ada 2 kejadian, kita bisa pakai perbandingan. Kita bandingkan kejadian 1, kita bandingkan dengan kejadian 2. Untuk soal ini kan kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Maka hukum Newton di kejadian 1 kita bandingkan hukum Newton pada kejadian 2. Maka F1 sama dengan M1 dikali A1. Kita bandingkan dengan F2 sama dengan M2 dikali A2. F1 sama dengan F2, sama-sama F. M1-nya 600 dikali 2 dibagi M2-nya 1000 dikali A2. Apa yang bisa dicoret? Kita coret dulu. Maka F, ini F per F-nya sama-sama. Kita bagi F jadi 1 per 1. 6 kali 2, 12 sama dengan per 10 kali A2, 10 A2. Lalu kita kali silang, berarti 10 A2 sama dengan 12. Jadi A2 adalah, ininya pindah ruas, jadi 12 dibagi 10, maka A2 adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Yang kelima, massa air bermassa 100 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 400 gram dan bersuhu 80 derajat. Kadar jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal adalah, oke, kita tuliskan dulu, ada air panas. Air panas yang mana? Yang 400 gram, ini massanya. Suhu air panasnya 80 derajat Celcius. Air dinginnya, massa air dinginnya 100 gram dan suhunya 30 derajat Celcius. Yang dihitung adalah suhu kesetimbangan.
kalau zatnya sama, yang dicampurkan ini zatnya sama. Kalau di kondisi di soal ini kan zatnya sama-sama air, jadi color jenisnya air, karena kan prinsip dari soal ini kan asas black. Q lepas sama dengan Q terima. Q itu kan macet, MC delta T. Yang ini juga MC delta T. C-nya karena Z-nya sama, jadi sama-sama habis dibagi. Maka tinggal M. Yang lepas ini suhu tinggi dikurangi suhu campuran. Yang ini suhu campuran dikurangi suhu rendah. Maka suhu campurannya ini dia. Jadi suhu campurannya itu adalah ini kalian kalikan, yang ini juga kalian kalikan. Di 400 dikali 80 ditambah 100 dikali 30 dibagi masanya, kalian jumlahkan. Masanya 500, jadi TC nya ini adalah 32.000 ditambah 3.000 dibagi 500, jadi TC nya adalah 35.000 dibagi 500. Nolnya 2 bisa coret, jadi 350 dibagi 5, 70 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah D. Terima kasih telah menonton video ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.